ini mari kita kepada Wildan untuk memimpinnya. Berarti semuanya rajin, alhamdulillah ya. Nah, kemarin ibu nyetak belajar kemarin. Apa? Ya, bentar. Kemarin kita tentang belajar tentang sampah. Apa itu sampah? Siapa yang ingat kemarin? Sampah adalah dasar dari mama. Ya. Jenis-jenis sampah itu apa aja? Anorganik. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, kenapa sampah itu harus dikelola? Ayo, apa? Kenapa sampah harus dikelola? Nah, supaya tidak supaya lingkungan menjadi bersih. Nah, bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik menurut kalian? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang lagi? Ayo. Pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa? Ya, mendaur ulang sampah. Iya, dapat juga memanfaatkan sampah. Jadi sampah itu bisa dimanfaatkan. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa ini, mari kita mintakan kepada Wildan untuk memimpinnya. Nah, hari ini untuk absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak ada? Ya, berarti semuanya rajin. Alhamdulillah ya. Nah, kemarin ibu nyetak belajar kemarin. Apa? Ya, bentar. Kemarin kita tentang belajar tentang sampah. Apa itu sampah? Siapa yang ingat kemarin? Sampah adalah dasar dari mama. Ya. Jenis-jenis sampah itu apa aja? Ya, bisa. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, kenapa sampah itu harus dikelola? Ayo, apa? Kenapa sampah harus dikelola? Ya, supaya tidak supaya lingkungan menjadi bersih. Nah, bagaimana cara
lagi. Ayo. Pengolahan sampah yang baik itu seperti apa? Iya, mendaur ulang sampah. Iya, dapat juga memanfaatkan sampah. Jadi sampah itu bisa dimanfaatkan. Nah, agar lebih bersemangat dalam pembelajaran ini, ayo kita tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Apakah kalian tahu tujuan pembelajaran hari ini? Mau tahu nggak tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan keluarga dan mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan keluarga. Yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekolah dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan jenis sampah yang terdapat di lingkungan keluarga dengan jenis sampah yang terdapat di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi solusi apa dari permasalahan sampah tersebut dan juga manfaat dari sampah. Nah, sekarang kalian simak ya video yang akan ditayangkan ke depan ya. Perhatikan betul-betul. Sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil pembusukan dari sampah organik yang tepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini terus diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik?
Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang tidak terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau celengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik tidak terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini Berdasarkan saya dapat mengetahui bahwa permasalahan sampah yang ada di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sangat banyak. Di antaranya adalah tidak terkelolanya sampah dengan baik. Dan yang kedua adalah pemanfaatan sampah yang belum optimal. Jadi tayangan studi pembelajaran tadi dan penjelasan dari ibu, adakah sesuatu yang belum dimengerti atau sesuatu yang mau kalian tanyakan? Hari ini ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Satu kelompok mendapatkan 1 LKPD. Sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi sampah yang terdapat di lingkungan keluarga dengan sampah yang terdapat di lingkungan sekolah. Bandingkan ya antara keduanya. Kemudian juga jenis-jenis sampah yang terdapat dalam lingkungan tempat tinggal kalian atau keluarga dengan jenis-jenis sampah yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Kemudian juga bagaimana cara memanfaatkan sampah atau solusi dari permasalahan sampah tersebut. Dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Akibat dari penumpukan sampah terjadi banyak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, apakah ada yang tidak atau belum paham sama pembelajaran hari ini? Paham semuanya?
Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa jadi menyenangkan? Karena kita dapat mengetahui tentang mengelola sampah. Ya. Jadi kalian berarti sudah tahu cara mengelola sampah dan sudah paham bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar serta solusi dari permasalahan sampah. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini, sampah yang ada di lingkungan keluarga dan sekolah terdiri dari sampah organik dan anorganik berupa makanan, sayuran, buah busuk, sampah kering, abu plastik. Adapun akibat penumpukan sampah yaitu salah satunya adalah terjadi banjir, saluran air tersumbat, merusak keindahan kebersihan lingkungan. Solusi permasalahan sampah: memanfaatkan sampah kembali, mendaur ulang sampah, mengurangi sampah misalnya ketika kemasan membawa tas sendiri. Nah, berdasarkan kesimpulan kalian tadi, Ibu sedikit menambahkan bahwa sampah mempunyai banyak manfaat apabila kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, adapun manfaat sampah tersebut diantaranya adalah dapat dijadikan bahan kerajinan tangan, dapat dijadikan media tanam, dapat dijadikan bahan biogas dan listrik. Nah, minggu depan kalian akan melaksanakan aksi nyata tentang memanfaatkan sampah. Untuk itu, kalian Ibu minta membawa bahan-bahan ataupun alat-alat yang berkaitan dengan pemanfaatan sampah sebagai bentuk aksi nyata kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillah.